Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid Nasution dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Imun Spesifik. Langsung saja. Pengertian sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik ialah suatu sistem yang dapat mengenali substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dan dapat memacu perkembangan respon imun yang spesifik terhadap substansi tersebut. Sistem imun spesifik disebut juga dengan sistem imun yang didapat atau adaptive immunity. Sistem imun spesifik mempunyai kemampuan untuk mengenal benda asing sehingga terjadi sensitiasi sel-sel imun tersebut. Bila sel imun tersebut berpapasan kembali dengan benda asing yang sama, maka benda asing yang terakhir ini akan dikenal lebih cepat. Kemudian akan dihancurkan olehnya. Oleh karena sistem tersebut hanya menghancurkan benda asing yang sudah dikenal sebelumnya, maka sistem itu disebut spesifik. Sistem imun humoral. Sistem imun humoral diawali dengan referensiasi limfosit B menjadi satu populasi atau KLON, sel plasma yang melepaskan antibodi spesifik ke dalam darah. Pada respon imun humoral juga berlaku respon imun primer yang membentuk klon sel B memori. Setiap klon limfosit diprogramkan untuk membentuk satu jenis antibodi spesifik terhadap antigen tertentu atau clonal cell lesion. Antibodi ini akan berkaitan dengan antigen membentuk kompleks antigen antibodi yang dapat mengaktifasi komplement dan mengakibatkan hancurnya antigen tersebut. Supaya limfosit B berdiferensiasi dan membentuk antibodi, diperlukan bantuan limfosit T penolong yang ada sinyal-sinyal tertentu, baik melalui MHC maupun sinyal yang dilepaskan oleh makrofag merangsang produksi antibodi. Selain oleh sel T penolong, produksi antibodi juga diatur oleh sel T penekan, sehingga produksi antibodi seimbang dan sesuai yang dibutuhkan. Imun spesifik seluler. Telah banyak diketahui bahwa mikroorganisme yang hidup dan berkembang biak secara intraseluler, antara lain dalam makrofag, sehingga sulit untuk dijangkau antibodi. Untuk melawan mikroorganisme intraseluler tersebut, diperlukan respon imun seluler yang diperankan oleh limfosit T, subpopulasi sel T yang disebut dengan sel T penolong, akan mengenali mikroorganisme atau antigen yang bersangkutan melalui MHC kelas DUS yang terdapat pada permukaan sel makrofag. Sinyal ini menyulut limfosit untuk memproduksi berbagai jenis limfokin, termasuk diantaranya interferon yang dapat membantu makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme secara langsung. Sel T sitotoksik juga menghasilkan gamma interferon yang mencegah penyebaran mikroorganisme ke dalam sel lainnya. Perbedaan sistem spesifik imun humoral dan sistem imun seluler. Sistem imun humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfa. Antibodi yang beredar sebagai respon humoral bekerja melawan bakteri bebas, racun, virus, dan mikroorganisme lainnya yang berada dalam cairan tubuh. Sistem imun seluler melibatkan sel T yang bertugas menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Fungsi utama sistem imun seluler adalah untuk mempertahankan terhadap virus, bakteri, dan jamur yang ada di intraseluler. Selanjutnya saya akan menjelaskan peranan sel B dan sel T. Sel B pembelah.
berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengingat atau memori. Sel B plasma berfungsi membentuk antibodi. Sel B pengingat atau memori berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Selanjutnya sel T. Sel T sitotoksik berfungsi menyerang patogen yang masuk ke tubuh sel tubuh yang terinfeksi, serta sel kanker secara langsung. Sel T helper berfungsi menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Sel T suppressor berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T sitotoksik. Sel T suppressor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja sistem imun spesifik. Ketika mikroba masuk ke dalam tubuh manusia, mikroba tersebut akan melewati 3 lapis pertahanan sistem imun. Pertahanan lapis pertama berisi sistem imun non-spesifik, terutama fisik atau mekanis, biokimia, dan humoral. Pertahanan ini akan mencegah masuknya mikroba ke dalam tubuh. Pertahanan berlapis kedua berisi sistem imun non-spesifik, khususnya yang seluler. Pertahanan seluler ini nantinya akan mencegah mikroba yang berhasil masuk ke dalam tubuh dengan menghancurkannya. Pertahanan ketiga adalah sistem imun spesifik. Ini akan menangani mikroba yang masih belum ditangani oleh sistem imun non-spesifik. Dalam pertahanan ketiga, maka sel akan melibatkan sel-sel limfosit T dan limfosit B. Kemudian, baik sel T maupun sel B beredar dalam darah dan jaringan limfoid seperti kelenjar limfa. Sel B berkembang menjadi sel plasma yang membentuk antibodi, sedangkan sel T helper mengontrol dan menjalankan sistem imun spesifik dan memerintah sel-sel lain. Sesudah antigen dihasilkan oleh makrofag, sel T akan menerima atau mengikat antigen dengan suatu reseptor spesifik pada permukaan sel. Sel T yang terstimulasi akan mengeluarkan mediator kimiawi yang dinamakan limfokin, interleukin, dan interferon. Mediator ini akan mendorong proliferasi sel imun. Pelepasan mediator kimiawi menyebabkan sel B menjadi sel plasma. Sel plasma membentuk antibodi, yaitu suatu protein spesifik yang terikat pada bahan penyebab. Selanjutnya, interferon yang dilepaskan oleh sel T akan menyebabkan makrofag diaktifasi sedemikian rupa, sehingga dapat memfagosit lebih banyak dan mematikan benda asing dengan lebih efisien. Pada saat bersamaan, sel B dan sel T sitotoksik diaktifasi. Sel-sel ini menjadi banyak dan dapat mengenali antigen pada permukaan sel yang terinfeksi oleh benda asing. Sel T sitotoksik menginjeksi protein ke dalam membran sel yang akan membentuk lubang dalam membran, menyebabkan bagian dalam sel terbuka dan mematikan sel. Di samping mematikan sel-sel yang terinfeksi dengan organisme terutama virus, sel T sitotoksik dapat mematikan sel-sel tumor. Selanjutnya, jenis-jenis antibodi. Antibodi dinamakan imunoglobulin, dijumpai dalam serum dan merupakan komponen cairan humoral utama. Terdapat 5 jenis Ig di dalamnya, antara lain yaitu yang pertama imunoglobulin G atau IgG, merupakan komponen utama di dalam Ig serum dengan kadar 80% dari antibodi tubuh. IgG dan komplement bekerja saling membantu di dalam sebagai opsonin pada pemusnah antigen. IgG juga berperan di dalam imunitas seluler. Yang kedua adalah imunoglobulin A atau IgA dengan kadar 13%, adalah antibodi yang disekresi oleh kelenjar liur dan sangat berperan dalam mempertahankan permukaan mukosa. Yang ketiga adalah imunoglobulin M atau IgM dengan kadar 6%, merupakan antibodi yang mengaktifkan sistem komplement. IgM dapat mencegah gerakan mikroorganisme patogen, memudahkan fagositosis dan merupakan aglutinator poten protein. Kemudian ada imunoglobulin D atau IgD dengan kadar 1%.
terlibat dalam imun tolerance. Ditemukan banyak pada membran sel B bersama IgM dan berfungsi sebagai reseptor pada aktivitas sel B. Kemudian yang terakhir adalah imunoglobulin E atau IgE dengan kadar 1%, terlibat dalam reaksi hipersensitivitas imediat. Antibodi ini menyebabkan sel mast melepas hitamin dalam jumlah besar, menyebabkan vasodilatasi berat. Pertanyaan dan jawaban tentang sistem imun spesifik. Pertanyaan pertama oleh Elisa Putriadi. Seperti yang diketahui bahwa bayi yang mengkonsumsi ASI akan memiliki antibodi yang lebih kuat dibandingkan dengan bayi yang mengkonsumsi susu formula. Pertanyaannya, kandungan apa sajakah yang terdapat pada ASI dan jenis antibodi apakah yang mendominasi pada ASI? Jawaban oleh Luciana Febrianti. Mengutip dari laman Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes, ASI eksklusif diberikan pada bayi umur 0 sampai 6 bulan. Kandungan dalam ASI, terutama kolostrum, sangat baik untuk bayi. ASI membantu pembentukan daya tahan tubuh serta perkembangan tubuh bayi. Ada beragam komponen yang ada dalam ASI dan penting untuk tubuh bayi. Kandungan dalam ASI berikut yang membuatnya penting untuk bayi. 1. Air. Melansir dari Farewell Family, ASI mengandung 90% air. Air sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dengan air, tubuh bisa menjaga suhunya agar tetap normal. Air juga penting menjaga tubuh tetap terhidrasi melumasi sendi-sendi dan menjaga organ dalam, karenanya ASI sangat penting untuk tubuh bayi. 2. Protein. Protein yang ada dalam ASI mudah dicerna oleh bayi. Protein sendiri sangat penting untuk jaringan-jaringan dalam tubuh. Protein juga dibutuhkan untuk memproduksi hormon, enzim, serta antibodi, karena fungsinya yang beragam. Protein pada ASI penting untuk tumbuh kembang anak. 3. Karbohidrat. Orang dewasa mendapat asupan karbohidrat dari beragam makanan padat, tetapi hal tersebut berbeda dengan bayi. Bayi umur 0 sampai 6 bulan belum mampu mencerna makanan, meskipun dalam bentuk halus untuk memenuhi jumlah karbohidrat. Bayi mendapatkannya dari ASI. Karbohidrat utama yang terkandung dalam ASI berupa gula yang bisa disebut laktosa. Bentuk karbohidrat lainnya dalam ASI membantu perkembangan bakteri baik dalam usus bayi. 4. Lemak. Lemak pada ASI sangat bermanfaat bagi bayi. Lemak tersebut terkandung sebanyak 4% dalam ASI. Lemak pada ASI mengandung asam DHA dan asam ARA. Dua komponen ini sangat penting untuk perkembangan otak, saraf, dan penglihatan bayi. 5. Antibodi. Kandungan ASI yang tidak ada di susu formula adalah antibodi. Imunoglobulin merupakan antibodi yang ada di ASI. Bersumber dari Farewell Family, antibodi ini berfungsi untuk mencegah tubuh dari serangan penyakit. ASI bisa dikatakan sebagai vaksin pertama untuk bayi. Sistem imun pada bayi akan terbentuk dengan bantuan dari imunoglobulin pada ASI. 6. Enzim dan hormon. Beragam enzim serta hormon juga ada pada ASI. Hormon sangat penting untuk perkembangan tubuh. Komponen ini juga dibutuhkan dalam metabolisme tekanan darah hingga respon pada tubuh. 7. Vitamin dan mineral. Kandungan vitamin pada ASI sangat beragam. Vitamin K, A, E, D, C terkandung dalam ASI. Pada kolostrum, kandungan vitamin A, E, dan K sangat banyak jika dibandingkan dengan ASI matang. Mineral seperti zat besi, kalsium, sodium, hingga magnesium banyak terkandung di ASI. Kemudian pertanyaan kedua dari M. Dwi Setiawan, yaitu
Dalam virus corona sekarang ini, apakah yang menyebabkan virus corona itu bisa menyerang masuk melewati sistem imun tubuh pada manusia itu? Padahal dikatakan bahwa apabila ada mikroba atau virus masuk, dia akan melewati terlebih dahulu 3 lapisan sistem imun spesifik ini. Lalu kenapa bisa lolos dan mengalahkan imun tubuh itu? Dan apabila nanti virus corona itu sudah bisa disembuhkan, apakah bisa terjadi untuk kedua kalinya? Nah, jawaban oleh saya yaitu Raihan Laili yaitu ketika penyerang seperti virus corona masuk ke dalam tubuh, sistem imun biasanya akan langsung mengaktifkan respon imun bawaan untuk melakukan perlawanan biasa pada virus, sampai sistem tersebut bisa menggerakkan respon imun adaptif yang lebih hebat dalam melawan virus. Garis pertahanan kedua ini dapat memberikan perlawanan secara menakjubkan yang melibatkan pembuatan sel pembunuh yaitu sel T. Virus corona ini ingin membuat sebanyak mungkin replika dirinya. Virus corona menginfeksi tubuh dengan cara menempel di sel-sel tubuh kita, menyuntikkan RNA-nya, dan mengubah sel tubuh menjadi virus juga yang akan memproduksi kembali dirinya sendiri menjadi lebih banyak virus. Tubuh juga memiliki sistem yang disebut jalur interferon yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal minta tolong dari sistem kekebalan ke sel ataupun sebaliknya. Nah, virus corona akan berusaha keras untuk membungkam jalur tersebut sehingga virus bisa tumbuh dengan tenang. Bila kita berhasil mengeluarkan sinyal tersebut tepat waktu, maka tubuh dapat mematikan virus corona dan membuat respons imun yang sangat baik. Namun, bila tubuh membuat respon yang salah, virus corona akan menang. Sebagai tambahan dari saya, selain itu, orang yang sudah dinyatakan sembuh dari virus corona bisa terkena kembali. Seseorang yang sudah sempat dinyatakan sembuh bisa tertular kembali jika berada dekat dengan orang yang masih sakit atau berada di lingkungan bervirus. Yang namanya virus, nggak cuma virus corona, memang tetap bisa menginfeksi tubuh manusia berulang-ulang kali. Apalagi jika seseorang memiliki daya tahan tubuh lemah. Kalau kekebalan tubuh kalah, virus bisa masuk ke masa inkubasinya lagi, dan orang tersebut akan menunjukkan gejala sakit kembali. Selanjutnya, pertanyaan oleh Widya Oktaviani yang pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, fungsi sistem imun adalah untuk melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit atau segala sesuatu yang berbahaya bagi tubuh. Tetapi sistem imun juga bisa salah bereaksi ataupun bereaksi berlebihan. Nah, hal itu dapat terjadi karena apa? Coba jelaskan. Adapun jawabannya adalah imunitas manusia bekerja dengan respon yang beragam. Salah satunya respon cepat yang dikenal dengan sistem kekebalan tubuh bawaan atau respon yang lebih spesifik yang dikenal dengan sistem kekebalan tubuh adaptif. Ketika sistem kekebalan tubuh bawaan tidak cukup mampu dalam melawan patogen penyebab penyakit, maka sistem kekebalan adaptif akan mengambil peran tersebut. Peradangan yang terjadi dalam tubuh membantu kita melawan ancaman penyakit. Namun, peradangan yang terjadi dalam jangka panjang juga menimbulkan berbagai risiko kesehatan. Faktor-faktor seperti pola makan yang buruk, obesitas, dan gaya pasif bisa membantu memperburuk peradangan. Akibatnya, tubuh akan mengalami peradangan kronis yang memicu penyakit kardiovaskular, penurunan kognitif, dan penuaan dini. Kemudian, terkadang respon imun tidak cukup kuat untuk sepenuhnya melawan infeksi. Kondisi ini bisa disebut dengan defisiensi imun. Sebaliknya, sistem kekebalan tubuh manusia juga bisa bereaksi berlebihan sehingga tidak dapat membedakan antara sel dalam tubuh dan sel dari patogen penyebab penyakit. Kondisi inilah yang disebut dengan autoimun. Selain itu, keadaan di mana reaksi-reaksi dari sistem kekebalan tubuh yang normal kemudian mengalami cedera atau terluka dinamakan reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi, di mana reaksi ini melibatkan antibodi, IgE atau imunoglobulin E. Selanjutnya pertanyaan dari Desi Safitri dan Nabila Husna yang pertanyaannya adalah pertanyaan yang sama, yaitu apakah sama kerentanan sistem imun antara anak-anak dengan orang dewasa? Yang akan dijawab oleh saya, Raihan Laili. Anak-anak dan orang dewasa memiliki
sistem imun yang berbeda. Sistem kekebalan bayi dan anak-anak yang sedang berkembang berbeda dengan orang dewasa. Sistem kekebalan janin pada awalnya sebagian besar pasif. Begitu bayi lahir, sistem kekebalannya harus segera merespons dunia yang penuh dengan virus dan bakteri yang begitu banyak. Sistem imun yang baik harus mampu membedakan antara apa yang disebut dengan diri atau self dan bukan diri atau non-self atau benda asing. Sistem kekebalan terdiri dari tanggapan bawaan dan dimiliki sejak lahir, dan tanggapan adaptif yang berasal dari keterpaparan yang dibangun terhadap patogen masa lalu. Sebagai bagian dari respons bawaan itu, bayi dilengkapi dengan jutaan pejuang kekebalan baru yang disebut sel T. Masing-masing sel mengenali patogen yang berbeda dan membantu membangun sistem kekebalan yang sedang berkembang. Namun, jumlah sel T mulai berkurang drastis selama masa kanak-kanak. Pada saat remaja atau dewasa muda, manusia benar-benar tidak lagi mengeluarkan banyak sel T baru. Dan pada saat berusia 40, manusia hampir tidak memiliki sel T. Jadi, apa yang orang dewasa mengandalkan semua respon memori yang dihasilkan selama masa kanak-kanak. Tujuan pengembangan sistem kekebalan ada dua. Pertama, untuk merespons bawaan yang kuat untuk semua infeksi baru. Ini sangat penting selama tahun-tahun awal kehidupan yang paling rentan. Kedua, menciptakan ingatan dalam bentuk sel memori untuk semua patogen di lingkungan, sehingga dapat terlindungi dari penyakit di masa depan. Jika lingkungan tidak banyak berubah sepanjang hidup, maka masa dewasa manusia harus beradaptasi dengan sempurna untuk tetap sehat terhadap kebanyakan patogen atau penyakit. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan oleh Afnidar Daula yang pertanyaannya, apakah penyebab penyakit autoimun dan apakah penyakit autoimun tersebut dapat disembuhkan? Jawabannya adalah, penyakit autoimun merupakan respon imun yang menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh sendiri serta mengganggu fungsi fisiologis tubuh. Penyakit autoimun dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor genetik, infeksi, lingkungan, hormonal, daerah atau suku, diet, dan toksik atau obat. Untuk saat ini, untuk mengatasi penyakit autoimun ini dilakukan dengan terapi bersifat simptomatik. Selain itu, terapi pada penyakit autoimun bertujuan untuk menghambat respon imun dengan menghilangkan sel imun didapat yang spesifik atau menghambat aktivitas sel imun pada organ target. Akan tetapi, strategi ini hanya sedikit membantu dalam mengatasi respon imun proinflamasi terhadap protein endogen maupun jaringan. Selain itu, penderita autoimun dapat menangani penyakit ini tergantung pada jenis penyakit yang diderita, gejala yang dirasakan, dan tingkat keparahannya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, maka mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.